Ahmad bin Muhammad Yuni dari Syria juga, yang mana beliau telah meninggalkan kita semuanya pada waktu multaqah dahulu. Kita sempat berkumpul dengan beliau, tapi beliau telah mendahului semuanya. Sebelum kita meneruskan pembicaraan ini, seyogyanya kita membacakan Fatihah kepada Syekh Muhammad Al-Jabjib dan kepada Syekh Hasan bin Bishril Fatihah. Dan saya hormati perwakilan dari MHAD Bapak Kolonel Ahmad. Hadirin dan hadirat, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kesempatan yang baik pada siang hari ini bagaimana jumlah tarekat terus berusaha berjuang yang tidak monoton kepada kesulitan jumlah tarekat al-muqtabarah di Indonesia saja, tapi berusaha bagaimana jumlah tarekat bisa berjuang, bisa mengembangkan tarekat dengan melalui al-taqa as-sufiyah fil alam. Ini adalah perjuangan yang mati-matian diusahakan oleh jumlah tarekat al-muqtabarah yang kalau maka dari itu kita bisa menyelam, bisa mengambil beberapa hikmah-hikmah maupun secara ilmiah dari beberapa masyayikh yang kita undang, sehingga kita bisa mengenal, bisa bertukar pengalaman yang mencetuskan bagaimana seandainya Nahdlatul Ulama walaupun dengan kata lain tapi asasnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah bisa berkembang di setiap negeri-negeri selain Indonesia. Itu memang harapan kita semuanya. Kita mengingat perjuangan Syekh Hasyim Asy'ari. Maaf saja banyak yang menceritakan Syekh Hasyim Asy'ari mau terbentuknya Nahdlatul Ulama saja. Tapi sebetulnya yang telah dialami oleh beberapa tokoh-tokoh kita yang luar biasa seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Ahmad Jazuli Ploso, pada waktu itu munculnya paham-paham yang luar biasa. Berapa ulama-ulama kita min ahli sunnah wal jamaah di Qahira, Suriah, di sebagian di Timur Tengah dikejar-kejar oleh oknum-oknum manusia yang sehingga banyak dibunuh dan lain sebagainya. Syekh Hasyim Asy'ari bagaimana menyelamatkan Indonesia yang pertama dari bentuk akidah tersebut, sampai apa yang terjadi kepada Ki Ahmad Jazuli Ploso, bagaimana beliau menyelamatkan dirinya sampai mengubur badannya sendiri supaya tidak diketahui, hanya modal dengan darah ilmu khairat. Dari situlah Mbah Hasyim, tapi satu sisi untuk menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi satu sisi Mbah Hasyim harus berhadapan dengan penjajah. Selaku anak bangsa tertuntut karena mempunyai harga diri. Yang kedua, mempunyai kehormatan untuk bangsa ini. Dan yang ketiga, mempunyai jati diri. Tidak mungkin selevel Mbah Hasyim Asy'ari akan bertumpang dagu mana negaranya dijajah. PR yang paling berat dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang harus pandai-pandai untuk menjawab. Sebagian negara-negara yang lain pun sama seperti penjajahan Jerman memasuki dari mulai Persia, Mesir dan lain-lainnya, dan selain itu kepentingan sekutu pada waktu itu, dan bagaimana Inggris pada waktu itu masuk ke daerah Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia, dan bagaimana terbentuknya Urdun, Emirat, terbentuknya lain-lain yang ada seperti Oman dan sebagainya. Padahal tanahnya itu menyatu. Kalau di Indonesia maritim, geografi, maritim antar pulau ke pulau.
Madura dengan Surabaya dekat tapi tidak menyambung, ada lautnya dan belum lain-lain. Luar biasa di Indonesia ini. Maka dari itu, dengan kita melihat apa yang telah berkembang di Timur Tengah, mana mungkin ulama-ulama seperti di Indonesia pada waktu itu untuk memikirkan lebih jauh. Maka dari itu sangat tertinggal dan tidak peduli dengan adanya ahli sunnah wal jamaah pada waktu itu. Tapi untuk menjadi pelajaran sejarah bagaimana pada waktu itu juga oknum sebagian dari kita telah jauh berhubungan dengan Maroko. Samping satu sisi akidah kita baik, perjuangan kita baik, tapi jarang bisa bergandengan dengan para umaroknya. Inilah yang menjadi masalah. Sehingga pandangan ke jauh tidak melihat sebagian kacamata agama, tapi kacamata politik lebih didahulukan memandang ke depan. Inilah harap. Maka dari itu kita harus hadir di sini bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita, mendukung saudara-saudara kita. Kami tidak mau mengurusi campur tangan negara orang lain, tapi bagaimana partisipasi kita untuk menyelamatkan akidah ahli sunnah wal jamaah wal jum'ah thariqah yang ada pada setiap negeri-negeri tersebut. Itu diantaranya. Maka dari itu kita sudah banyak tertinggal dari semenjak mulai zaman Bani Umayyah, diteruskan oleh Bani Abbas, diteruskan oleh Umayyah, diteruskan lagi oleh Utsmaniyah. Isinya bertempur. Yang paling heran, antar mereka al-muslim akhul muslim bertempur sendiri, ma bainal Bani Umayyah wa bainal Abbasiyah. Ini perbandingan yang harus kita pelajari. Dan sejauh mana perkembangan ekonomi pada waktu itu, kita tertinggal jauh. Maka apabila kita melihat negara kita yang luar biasa itu, di antaranya untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan TNI Polri saja, bukan ulama saja, itu yang penting. Untuk bagaimana semakin kokohnya pertahanan nasional, ialah dengan membangun ekonomi, dengan membangun pertanian, dengan membangun perguruan tinggi, sehingga pesantren mempunyai modal ekonomi, tidak budaya proposal yang diajukan. Jangan kita mau menerima bubuk. Ini kita berbicara untuk dalam negeri sendiri. Terusnya, jangan kita mau terima bubuk dikasih Pak PR terus masail. Bagaimana supaya habaib benturan dengan Nahdlatul Ulama, dan bagaimana dengan cara-cara yang lain. Untuk apa? Untuk supaya kita berpikir khilafiyah terus, tidak mampu menjawab tentang sektor ekonomi. Akhirnya kita tertinggal karena faktor yang disebutkan masalah khilafiyah tersebut. Kapan kita akan maju? Sedangkan bangsa lain, negara lain sudah luar biasa. Maka dari itu, adanya kepentingan al-multaqa khususnya pada bulan hari ini, kita titik beratkan untuk membangun sektor ekonomi, pertanian. Kita ikut andil besar, bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk al-muslimun yang ada khususnya di Timur Tengah maupun di Afrika, membangun ekonomi karena itu bagian pertahanan nasional. Fajazakumullah bihudurikum, dan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak atau Yai. Semoga dari bekal di sini bukan referensi program saja yang kita tumpuk, actionnya yang perlu kita dituntut. Mestinya kita banyak bercermin kepada wali sembilan khususnya. Terserahlah orang mau mengatakan wali sembilan turunan A, turunan B, masa bodoh, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana memajukan Indonesia, bagaimana memajukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita mau tergoyang oleh hal-hal yang demikian. Setuju?
Walhamdulillahirabbil alamin. Dan perlu kita waspadai, jangan sampai ahli bait Nabi, para habaib, para ulama kita terpecah belah. Setuju? Kita jaga Indonesia, kita jaga Nahdlatul Ulama, kita jaga TNI kita jaga Polri kita, karena itu ketahanan nasional yang sangat luar biasa. Terima kasih. Tidak pantas kalau terlalu panjang. Mari kita mulai dari sini, nanti setelah penutupan apa konsep kita untuk membangun. Banyak lahan-lahan yang sebetulnya nganggur. Mau tebu, mau padi, mau apa dan sebagainya. Jangan sampai kita itu menganggurkan, tidak terpakai tanah-tanah tersebut. Karena ingat bahwa ketahanan pangan Indonesia bukan karena kami tidak takut makan, tapi dengan ketahanan pangan ini kita akan melihat jauh bagaimana kebesaran Indonesia mau tidak mau akan menjadi kepentingan dunia lain. Maka dari itu kalau kita tidak mempersiapkan diri bagaimana untuk ketahanan pangan dan lainnya, karena itu bagian pertahanan ketahanan nasional, kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Maka dari itu, mari kita pulang dari sini sekali lagi untuk berjuang bagaimana bahwa setiap pesantren seperti saya selalu tadi disebutkan, di antaranya basmalah, bisa tidak kita menyalip, mengambil dari basmalah untuk berkembang pesantren Cirebon, Pekalongan, Tegal, Arab sampai ke Banten dan sebagainya. Kita mempunyai yang luar biasa. Itulah konteks yang dilakukan, khususnya kita meniru pada Wali Sembilan. Apa dikira Wali Sembilan datang ke Indonesia itu adu kesaktian? Yang satu keluarkan api, yang satu keluarkan tasbih, begitu. La haula wala quwwata illa billah. Tinggalan. Tapi bagaimana pada waktu itu beliau sudah memberikan contoh. Waktu ketika Malik Ibrahim masuk ke Indonesia, bagaimana Syekh Ibrahim Asmaroqandi masuk ke Indonesia, begitu bisa diangkat oleh Brawijaya yang agamanya Hindu. Sedangkan Malik Ibrahim maupun Syekh Ibrahim Asmaroqandi dari kita, ulama kita Muslim, kok percaya bisa mengangkat Malik Ibrahim maupun Ibrahim Asmaroqandi, luar biasa sekali. Dari situlah toleran yang luar biasa sampai mempunyai kepercayaan apa yang diberikan kepada ulama-ulama kita. Bahwa ulama-ulama kita terdahulu, coba kita bayangkan, ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli obat-obatan, ahli kedokteran, beliau masuk turun ke bawah. Itulah diantaranya sampai sekarang. Makanya kita salut kalau Nahdlatul Ulama ada bintang 9-nya, adalah Wali 9. Kalau kita mau bercermin kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jauh Baghdad. Kita mau bercermin kepada Syekh Abdul Hasan Al-Syadili di Masar, jauh. Tapi kalau kita mau bercermin pada Wali 9, Cirebon, Banten, Demak, sampai Sedayu, sampai Tuban, Gresik, Ampel, di mata kita. Namun pelajaran apa yang kita dapati dari para beliau sampai menyentuh kepada kita atau tidak? Beliau di dalam kuburnya masih mampu membangun ekonomi kerakyatan. Beliau di dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat. Syarif Hidayatullah dalam kuburnya sampai sekarang bisa mempersatukan perbedaan agama. Kalau malam Jumat ada yang lain non-muslim yang pakai yang pakai lilin, yang pakai engkung, panggang ayam, dan pakai menyan dan sebagainya, berjalan dengan baik. Yang kita tahlilnya ada yang keras, tahlilnya ada yang lambat, ada tahlilnya yang ngebut. Tidak ada pertanyaan. Kamu jangan tahlilnya jangan ngebut-ngebut, jangan kontal-kontal nantinya. Tidak ada, jalan semuanya dengan baik. Berarti waliullah di Indonesia khususnya mampu mempersatukan umat. Lalu kita mau bercermin kepada siapa? Ini PR. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.